Stefan ini sekarang kan masih jadi ketua Gcraft Kepri ya. Benar. Menjabat dari 2021 sampai 2024. Oke, itu bisa diceritakan nggak sih kegiatan di Gcraft itu apa aja? Gcraft nih kita di Kepulauan Riau ya khususnya ya. Kita mulai 2021 itu Januari. Pembentukan Januari, tapi karena Covid dan lain hal, kita pelantikannya Juni. Tapi menjelang itu kita udah bergerak sebenarnya. Jadi Gcraft ini simple sebenarnya. Kita menjadi wadah untuk ekonomi kreatif, pelaku ekonomi kreatif ya. Jadi pada selalu bilang Gcraft ini fungsinya apa? Gcraft ini fungsinya apa? Aku selalu bilang ke teman-teman pelaku Gcraft, kalau mau tahu fungsinya Gcraft apa, ayo kita duduk ngopi dulu, ngobrol. Jadi ini menjadi budaya, khususnya di Gcraft Kepri. Ketika ada komunitas, ada pelaku Gcraft yang mau tahu apa sih Gcraft sebenarnya, tujuannya apa, kita ajak ngopi, kita ajak duduk. Abang-abang, kakak-kakak yang dari pelaku Gcraft ini butuh apa sebenarnya? Link ke pemerintahan kah? Link ke swasta kah ketika ada acara? Atau ketika ada acara ada yang butuh kita jadi runner eventnya gitu. Banyak hal sebenarnya. Bahkan ada yang sampai link ke investor, beberapa startup gitu ya, kita bantu juga. Jadi kita melakukan apa yang teman-teman belum bisa lakukan atau belum pernah capai, kita rembuk bareng, kita ngobrol bareng. Sejauh ini sudah banyak komunitas, bahkan dari kampus ya, bahkan dari asosiasi sudah lumayan banyak. Mostly sih komunitas ya, karena kita pengen mengambil akarnya. Karena teman-teman di komunitas inilah yang paling tahu kekurangan pelaku ekonomi kreatif ini apa, atau ekonomi kreatifnya kurangnya apa lagi. Kalau program-program yang dari pusat sih kita sangat jarang menyerapkan program-program dari pusat, karena kita selalu bilang ke pusat, tiap daerah punya masalah masing-masing. Di Kepri, top 3 ekonomi kreatif, fashion, kuliner, dan kriya, handcraft. Tapi di otak teman-teman Gcraft Kepri, yang harus dioptimalkan dan punya potensi besar tuh justru yang digital. Jadi contoh DKV, ya, apps development, game development. Karena kita punya infrastruktur yang sangat luar biasa juga di Nongsa, ya. Ini akan sangat sayang kalau kita nggak manfaatkan. Perfilman, videografi, fotografi sangat luar biasa. Tapi potensinya itu belum luas. Kadang-kadang bahkan warga Batam pun belum tahu, warga Kepri itu belum tahu Nongsa itu ada apa sih sebenarnya. Nggak pernah dengar, taunya cuman ya ada orang Jakarta datang ke sini bikin film, taunya kayak gitu kan. Nah, kita membuka jalur itu, membuka jalan itu dengan cara ketika ada proyek film, kita, karena pengurus di sana juga salah satu pengurus Gcraft juga, jadi kita kolaborasi. Apa yang kurang di sana? SDM apa yang kurang untuk proyek ini? Kita kerjasama, ya. Kita melemparkan SDM lah untuk ke mereka. Jadi teman-teman di Batam nih jangan sampai nggak tahu ada infrastruktur digital yang luar biasa. Jangankan untuk terjun ikut proyek, tahu aja nggak gitu kan. Nah, itu yang mau kita ubah. Dan so far so good ya. So far so good kerjasamanya. Walaupun dari kita masih banyak kekurangan pastinya, ya. Makanya pada tahun lalu kita sepakatkan Gcraft ini udah harus ada di kabupaten dan kota. Jadi baru mulai tahun lalu kita kembangkan di kabupaten dan kota. Jadi sejauh ini ada Batam yang diketuai oleh Mbak Susan dan Karimun yang diketuai oleh Mas Rizky. 5 kabupaten kota lainnya belum ada. Itu menjadi PR kita. Karena 2 tahun pertama kita masih mikir ini kayaknya nggak usah ada kabupaten kota, kita aja yang jalanin segala macam. Tapi Kepri ini kan bukan darat, satu daratan ya. Jadi kita tetap perlu PIC lah bahasanya di tiap kabupaten kota. Gitu. Kalau tantangan Gcraft di Kepri itu yang paling besar dari khususnya ya untuk UMKM ya. Kalau kita bahas UMKM ya, tantangan terbesar adalah sangat sulit untuk menerima digitalisasi. Dan kita udah coba banyak hal. Saat COVID juga kita bikin webinar, bikin podcast yang sangat-sangat berbobot, isinya daging semua, teman-teman dari Jakarta segala macem. Bahkan kita pernah datengin di Zoom ya, di webinar itu Deputi Menteri Pariwisata saat itu, Pak Hari Sungkari. Sekarang udah pensiun beliau,
sekarang menjadi pembina di salah satu startup. Tapi teman-teman tuh belum arahnya ke sana. Masih UMKM gitu tuh masih banyak mikirin sales gimana, marketing gimana, produk gimana. Dan itu menjadi PR kita juga. Oh ternyata untuk digitalisasi tuh nggak bisa langsung blok gitu. Proses-prosesnya tuh apa aja. Nah itu yang harus kita jalanin dulu. Makanya kita juga ada bikin inkubator juga untuk melatih teman-teman UMKM ini untuk scale up. Jadi biar kita tahu nggak cuma mikirin digitalisasi aja gitu. Tapi sebelum digitalisasi, teman-teman UMKM ini yang dibutuhkan mereka tuh apa? Cara sales strategi, marketing strategi, dan packaging branding. 3 itu sih yang paling penting sekarang ya. Pelatihan itu. Ya, mau kita nggak selalu mengadakan pelatihan ya, lebih ke forum sebenarnya ya. Karena seperti yang aku bilang tadi, budaya kita di Gcraft nih ngopi mendengarkan. Kita hampir nggak pernah ada meeting serius. Dalam arti rakerda pernah sekali. Tapi so far 99% acara kita, program kita itu dibahasnya di meja ngopi. Karena menurut kita di situ yang kita nyaman kan. Semua ide informal ya. Wah, itu bisa sampai subuh tuh. Sampai jam 3, jam 4 tuh. Iya, informal. Ya kita merasa lebih connect-nya tuh di situ. Kayak gitu. Itu dari Gcraft ini apa ada rencana seandainya lolos jadi DPD RI itu membawa visi misi terkait Gcraft di Kesenayan? Tentunya iya, tapi kan tergantung komisi ya. Kita belum tahu juga ya. Oh, gitu. Ya, tergantung komisi. Saat ini sih kalau dari Gcraft pusat, kita lagi mengupayakan Hari Gcraft Nasional. Itu lagi perundingan dengan DPR RI Komisi 10. Ya, kita jadi ekonomi kreatif nih di dunia, kita ini top 3. Di atas kita tuh ada Amerika dan Korea. Amerika dengan Hollywood, Korea dengan K-popnya gitu. Nah, kita nih top 3 dan sangat berpotensi lagi sebenarnya. Banyak potensinya besar. Tapi teman-teman di daerah juga kadang nggak tahu ekonomi kreatif tuh apa. Yang orang tahu tuh ada lagunya tuh, ku pekerja ekonomi kreatif, freelance kerjaanku ya. Oh, anak freelance gitu. Ekonomi kreatif tuh anak freelance. Sebenarnya enggak juga. Hampir semuanya tuh ekonomi kreatif ya. Videografi kayak podcast hari ini ada videografi itu ekonomi kreatif juga. Jadi sebenarnya banyak, mungkin hampir nggak ada industri yang nggak butuh ekonomi kreatif sekarang. Kita lihat galangan yang kita lihat kayaknya nggak butuh deh ekonomi kreatif. Tapi sekarang udah sewa freelance untuk bikin drone, bikin company profile, itu ekonomi kreatif juga. Jadi at the end of the day ini industri yang sangat potensi dan sangat menjamin sebenarnya. Oke.